Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang arus arah dan arus bolak-balik. Dengan anggota Bima Yuliadi, Ilham Wikiran Putra, Jonathan Fernando, Anugrah Wijarono, Muhammad Syariah Rizky, saya sendiri, dan Arsyadani. Next. Oke, mari simak video berikut. Di bab listrik statis, kita belajar tentang muatan listrik yang dalam keadaan diam. Tapi kegunaan listrik di kehidupan kita nggak cuma ketika muatannya ini diam, tapi juga ketika muatannya bergerak. Menyalanya lampu ini, terus cara ngecas laptop atau HP kamu, dan pada dasarnya sih cara nyalain hampir semua perangkat elektronik itu bisa terjadi karena muatan-muatan listrik ini bergerak atau mengalir. Tapi kenapa listrik bisa ngalir ya? Terus apa aja sih yang nentuin kekuatan aliran listrik pada suatu kawat? Nah, daripada bingung, yuk kita bahas. Coba bayangin kalau kamu lagi ada di sebuah perahu di atas sungai. Aliran sungai ini mirip sama aliran listrik di suatu kawat. Tapi ketika kita bilang aliran sungai, sebenarnya yang kita maksud itu kan aliran airnya. Begitu juga sama aliran listrik. Sebenarnya yang ngalir di dalam kawat itu adalah muatan listrik negatif atau elektron. Aliran listrik atau biasa disebut arus listrik adalah banyaknya muatan yang melewati penghantar listrik pada periode waktu tertentu. Secara matematis, arus listrik atau I sama dengan muatan atau Q dibagi waktu atau T. Satuan arus listrik adalah ampere. Kalau arus listrik cuma ngalir di satu arah kayak di air sungai, arus listriknya disebut listrik arus searah atau direct current, biasa disingkat DC. Tapi kalau arus listriknya ngalir bolak-balik, sebentar ke kanan, terus gak lama ke kiri, terus ke kanan lagi, dan seterusnya, arus listriknya disebut listrik arus bolak-balik atau alternating current, biasa disingkat AC. Jadi ada AC dan ada DC, AC-DC nih, AC itu listrik yang ngalir di rumah kamu nih. Kalau DC itu ada di HP atau laptop kamu. Tapi yang bakal kita pelajari sekarang cuma listrik arus searah atau DC dulu ya. Tadi kita udah tahu kalau aliran listrik adalah elektron yang mengalir pada suatu kawat. Tapi, kenapa elektron ini ngalir ya? Kenapa gak diem aja gitu di kawat? Kalau gerak kan butuh energi. Kalau diem kan enggak. Nah, kalau misalnya aku ambil bola ini. Terus aku pegang di atas kayak gini. Kemudian aku lepas. Bola ini bakal jatuh ke bawah. Ini karena ketika bola diletakkan di atas, dia punya energi potensial dari gaya gravitasi. Ketika aku lepas, energi potensial tadi diubah jadi energi kinetik. Dan benda bergerak dari posisi dengan energi potensial lebih tinggi ke energi potensial yang lebih rendah. Muatan listrik juga sama. Dia bakal bergerak dari potensial listrik yang lebih tinggi ke potensial listrik yang lebih rendah. Karena adanya gaya Coulomb. Perbedaan potensial ini biasa disebut tegangan atau voltase, yaitu energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 Coulomb. Secara matematis, tegangan atau V sama dengan energi atau E dibagi muatan atau Q. Jadi kalau misalnya kita butuh 1 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 1 Coulomb dari titik A ke titik B, berarti tegangan atau beda potensial antara titik A dan B adalah 1 Joule per Coulomb atau 1 volt. Tunggu dulu. Muatan yang besarnya 1 Coulomb. Artinya muatannya positif dong. Padahal kan aliran listrik itu ada karena elektron yang mengalir. Dan elektron itu muatannya bukannya positif, tapi negatif. Jadi harusnya tegangan listriknya negatif dong kalau elektron yang ngalir. Arah arus listrik dalam rangkaian listrik akan berlawanan dengan arah aliran elektron. Kenapa bisa gitu ya? Nah, untuk jawab pertanyaan ini, kita harus balik ke abad 18, ketika arus listrik ditemukan oleh Benjamin Franklin. Dia berasumsi bahwa listrik mengalir dari benda yang kelebihan muatan, atau dia sebut benda itu bermuatan positif, ke benda yang kekurangan muatan, yang dia anggap bermuatan negatif. Baru di abad ke-19, para ilmuwan sadar kalau yang mengalir sebenarnya adalah elektron, dari benda yang bermuatan negatif ke benda bermuatan positif. Tapi karena arahnya sudah terlanjur dan juga nggak begitu berpengaruh asal digunakan secara konsisten, akhirnya ilmuwan nggak ngerubah arah arus tadi.
Oke, balik lagi ke konsep tegangan tadi. Jadi kalau kita mau listrik mengalir di rangkaian listrik, kita harus punya sumber tegangan atau beda potensial listrik di rangkaian itu. Misalnya, apa ya? Oh ya, baterai. Potensial listrik yang lebih tinggi diberi tanda positif, sedangkan yang lebih rendah diberi tanda negatif. Arus listrik bakal mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, sedangkan elektron sebenarnya mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Semakin besar beda potensial dua titik, semakin besar arus listrik yang bakal ngalir. Tapi gak cuma beda potensial aja. Di bab listrik Oke, selanjutnya seperti yang dijelaskan seperti materi tadi, terdapat arus arah adalah arus listrik yang memiliki arah konstan searah dalam perambatannya. Arus yang sering disebut juga arus lemah ini memiliki bentuk setengah gelombang, seperti gambar di bawah ini. Terdapat gambar arus listrik yang setengah gelombang. Jenis rangkaian listrik. Jenis rangkaian listrik ada dua, seri dan paralel. Untuk rumusnya seperti yang terdapat di bawah. I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Terus yang paralel I total sama dengan I1 tambah I2 plus I3. Untuk yang seri tegangannya V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Untuk yang V paralel itu adalah V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Dan untuk R hambatan seri, R sama dengan R1 plus R2 plus R3. Untuk yang paralel, hambatannya memiliki rumus 1 per R sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Next. Hukum Ohm dan hambatan listrik. Potensial dari satu titik ke titik yang lain. Hubungan perbedaan potensial dan kuat arus listrik pertama kali diselidiki oleh George Simon Ohm. Dari penelitiannya, ia menemukan bahwa kuat arus listrik berbanding lurus dengan perbedaan potensial. Semakin besar perbedaan potensial, semakin besar arus listrik yang mengalir. Sebaliknya, semakin kecil perbedaan potensial, semakin kecil arus listrik yang mengalir. Perbandingan antara perbedaan potensial atau tegangan listrik dengan kuat arus disebut dengan hambatan listrik. Secara matematis kita tulis R sama dengan V per I. R adalah hambatan listrik, V beda potensial, dan I kuat arus listrik. Persamaan ini sering kita jumpai dalam bentuk V sama dengan IR dan dikenal sebagai hukum Ohm. Kuat arus listrik selalu berbanding terbalik dengan hambatan. Kuat listrik akan kecil ketika hambatan besar, dan kuat arus akan besar saat hambatannya kecil. Hambatan dari suatu konduktor bergantung dari panjang dan luas penampangnya. Ketika luas penampang konduktor kecil, hambatannya akan besar, seperti mobil macet ketika masuk ke jalan yang lebih kecil. Hambatan juga besar ketika panjang hambatan konduktornya panjang. Faktor lainnya adalah bahan dari konduktor itu sendiri yang disebut dengan hambatan jenis konduktor. Secara matematis kita tuliskan R sama dengan Rho L per A. R adalah hambatan konduktor, Rho hambatan jenis konduktor, L panjang konduktor, dan A luas penampang konduktor. Jika konduktor ini berbentuk lingkaran, maka luas penampangnya A sama dengan PR kuadrat, sehingga hambatan konduktornya R sama dengan Rho L per PR kuadrat. Konduktor yang baik adalah yang hambatan jenisnya kecil. Konduktor dengan hambatan jenis yang besar baik digunakan sebagai insulator. Hambatan jenis konduktor bergantung dengan suhunya. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi hambatan jenis konduktor, sehingga hambatan konduktor tersebut semakin besar. Pengaruh suhu terhadap hambatan konduktor dituliskan dengan persamaan R sama dengan R0 dikalikan 1 plus alfa delta T. R adalah hambatan konduktor pada suhu T, R0 hambatan konduktor pada suhu T0, alfa koefisien suhu hambatan jenis, delta T perbedaan temperatur. Baik, setelah melihat tersebut, kita dapat mengetahui rumus dari hukum Ohm, yaitu merupakan segitiga Pascal. VIR, I sama dengan V per R. I adalah kuat arus listrik, V benda potensial, R hambatan Ohm. Dan samping adalah contoh dari proses tersebut. Aliran listrik yang
yang kayak apakah dari R1 ke R2 kemudian diarahkan oleh I dan ditampung oleh V. Oke, next. Dari hukum tersebut, V sama dengan R per L, di mana V adalah tegangan, I adalah arus, R adalah tekanan. R merupakan besaran konstanta. Persamaan 1 merupakan persamaan linear garis lurus. Berikut ini adalah gambar dari rumusnya. A. Terdapat apa suatu muatan yang bersifat positif dan terdapat suatu muatan yang bersifat negatif. Dan di samping adalah pemetaan dari hukum Ohm. Untuk yang ke atas adalah V-volt, kemudian di tengahnya adalah jari-jari, yang ke samping adalah ampere, dan di tengahnya adalah Ohm. Tegangan V sama dengan RL yang ditunjukkan gambar tersebut menjelaskan sebuah perubahan penurunan tekanan, yakni tegangan antara titik A dan titik B, di mana pada titik A lebih tinggi dibanding dengan tegangan pada titik B, sehingga harus mengalir dari titik A ke titik B. Gambar tersebut juga menunjukkan grafik dari hubungan V terhadap I dari suatu tekanan R yang disebut karakteristik tahanan bila suatu tidak memiliki persamaan. Oke, next. Contoh soal 10 hambatan listrik disusun sebagai 3 gambar berikut. Masing-masing hambatan adalah identik dan besarnya 120 R1, R2, R3. Tentukan hambatan penggantinya. Pembahasan. Para R2 R1 dinamakan R2 B60. Para antara R6 sebesar 40 ohm. Para antara R7 dan tetap ketiga R8, R9 tersebut dinamakan sebesar 30 ohm. Seri antara R1, R23, R4 sampai 6, R7 sampai 10 menghasilkan RA kali RAB. RAB sama dengan 120 ditambah 60 tambah 40 tambah 30 hasilnya 250. Dan hambatan pengganti dari gambar tersebut sebesar 250. Next. Hukum Kirchhoff. Permisi, suara saya terdengar? Hukum Kirchhoff. Untuk menganalisa suatu rangkaian yang kompleks dapat menggunakan hukum Kirchhoff tentang arus atau tentang voltase. Jadi hukum Kirchhoff ada dua, yang satu itu KCL, hukum tentang arus, yang mana jumlah kuat arus listrik yang masuk ke satu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik itu. Kalau di gambar di situ ada I1, jadi ketika I1 itu besarnya misal 5, berarti jadi I2 tambah I3 itu sama dengan 5 gitu. Jadi bisa dirumuskan tadi, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar gitu. Next. Hukum Kirchhoff 2. Hukum tentang tegangan. Hukum ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang yang digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Hukum Kirchhoff 2 bunyinya jumlah aljabar beda potensial pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Kalau dibayangkan itu seperti kita mendaki gunung satu jalur gitu kan, kita misal mendaki gunung 5 kilo, naik sudah sampai puncak, turun lagi juga 5 kilo lagi turun, jadi dia sama 0. Di sini rumusnya sigma epsilon tambah sigma IR sama dengan 0. Next. Aturan menganalisis suatu rangkaian listrik menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Untuk menggunakan rumus Kirchhoff yang kedua, kita nggak boleh asal, kita harus nentuin loop-nya. Jadi gini, yang pertama pilih loop untuk masing-masing lintasan tertutup dengan arah tertentu.
Jadi ini terserah loopnya mau gimana, tapi biasanya lebih mudah ngikutin dari listriknya, apa namanya, sumber listrik ya. Seperti kalau yang di gambar satu ini searah jarum jam, ya ini mengikuti sumber listrik. Kalau yang kedua ini dia berlawanan dari sumber listrik gitu. Tapi sama-sama bisa dua-duanya. Yang kedua, pada suatu cabang jika arah loop sama dengan arah arus, maka penurunan tegangan IR-nya bertanda positif. Nah, ini tadi yang fungsi searah dan tidak searahnya ini. Kalau misalnya dia berbeda sama listriknya, berbeda sama tenaga listriknya, dia nanti negatif. Kalau sama dia nanti positif. Yang ketiga, jika saat mengikuti arah loop, kutub sumber tekanan yang lebih dulu dijumpai adalah kutub positif, maka GGL bertanda positif. Eh, Permisi Mas Host, apa bisa diberikan kesempatan coret-coret? Halo Mas Host, mohon izin untuk coret-coret dulu Mas. Coba udah bisa. Oh, belum keluar ini di saya. Sebentar. Kalau belum bisa mungkin contoh soalnya boleh di akhir aja atau gimana ya bosnya? Permisi Mas Nabil, sudah bisa. Iya, Oh, atau mungkin saya sendiri ya nggak bisa annotate ya? Bentar. itu saya jadikan CO. Oh siap-siap, makasih. Ntar. Coba untuk anonetnya di enable dulu untuk semua. Oh ya sudah bisa. Terima kasih. Eh dari sini aku akan kasih contoh soal jika misalnya keadaannya gini. Ini 1, 2, 3, 4, dan ini 5. Kalau misalnya satunya ini tuh 15 itu yang dicari I2 aja yang dicari. I3-nya 7, 7, ini 15, 4-nya itu 8. Oh ya ini besarannya ampere ya. Ini aja. Nanti sama semua A. Yang 5 berapa? 5 aja. Jadi di sini I2 berapa kalau misalkan arus-arus yang lain segini. Ini bisa diketahui dengan cara menyamakan, ini pakai hukum Kirchhoff 1 ya yang ini. Jadi yang inputnya itu 1, 2, outputnya 3, 4, sama 5. Jadi kita jadikan 1, yang 1 itu 15, ditambah tanda tanya itu yang dicari, sama dengan I3-nya 7, ditambah 8, tambah 5. Iya, 5 gini. Kurang lebih nanti dia
I2 gitu ya, ini I2 sama dengan 785 20 min 15. Jadi jawabannya itu 5 ampere. Ini pengaplikasiannya hukum Kirchhoff 1. Terus. Clear. Kalau mungkin ini waktunya sampai jam berapa ya, Mas? Mungkin contoh soalnya satu aja. Oke, lanjut. Energi listrik. Energi listrik dihasilkan dari beragam sumber seperti matahari, angin, air, dan lain-lain. Energi listrik tersebut dibutuhkan untuk memfungsikan peralatan-peralatan listrik. Nah, secara matematis, energi listrik itu dihitung dengan rumus W sama dengan V dikali I dikali T. W itu energi listrik, V itu tegangan, I itu kuat arus, T itu waktu. Nah, berdasarkan hukum Ohm, V itu sama dengan I dikali R, atau bisa juga I sama dengan V per R. Maka jika dimasukkan ke persamaan energi listrik, kita bisa mendapatkan dua persamaan baru, yaitu W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T, atau W sama dengan V kuadrat per R dikali T. Lalu daya listrik merupakan energi yang dibutuhkan untuk mengalirkan listrik dalam sirkuit atau rangkaian tiap satuan waktu. Secara matematis, daya listrik dirumuskan P sama dengan W per T. Itu daya listrik, W itu energi listrik, T itu waktu. Nah, energi listrik itu kan tadi sudah diketahui rumus-rumusnya, kita bisa rubah. Misalkan V dikali I kuadrat dikali R atau V kuadrat per R dikali T. Kita bisa mendapatkan 3 rumus baru, yaitu P sama dengan V dikali I, P sama dengan I kuadrat dikali R, P sama dengan V kuadrat per R. Nah, konversi energi menjadi kalor. Saat kita menggunakan peralatan listrik seperti teko listrik, setrika, atau kompor listrik, terjadi perubahan listrik menjadi panas atau kalor. Pada peralatan-peralatan listrik yang mengubah energi menjadi kalor, berlaku persamaan berikut. W sama dengan Q. W itu energi listrik, Q itu kalor. Nah, kalor sendiri rumusnya M dikali C dikali delta T. M-nya massa, C-nya kalor jenis zat, delta T perubahan suhu. Nah, W tadi kan sudah diketahui ya, banyak rumusnya. Kita bisa masukkan. Bisa P kali T sama dengan MC kali delta T, dikali I dikali T, I kuadrat dikali R dikali T, atau V kuadrat per R dikali T. Nah, ini merupakan video dari mana listrik itu dihasilkan. Tentunya kalian penasaran dong, dari mana datangnya listrik? Untuk mengetahui dari mana datangnya listrik, kita harus mengetahui dulu sumber-sumber listrik. Pembangkit listrik tenaga air, atau disingkat PLTA. Pembangkit listrik yang satu ini mengandalkan kecepatan arus air untuk menggerakkan turbin di dekatnya. Turbin yang dipasang berfungsi sebagai pemicu arus air yang dibutuhkan. Pembangkit listrik ini mengubah energi kinetik pada air menjadi energi listrik yang murni, hemat, serta ramah lingkungan. Pembangkit listrik tenaga air ini bersifat dapat diperbaharui. Pada umumnya, jenis pembangkit listrik ini dipasang tepat di sebelah sumber air yang cukup besar, seperti bendungan, waduk, atau sungai dengan aliran air yang cukup deras, dengan menyimpan serta mengubah energi angin yang potensial. Biasanya, pembangkit listrik tenaga angin ini juga menggunakan turbin ataupun kincir angin untuk mengumpulkan energi angin ke dalam pembangkit listrik yang disediakan. Pembangkit listrik dipasang di wilayah yang memiliki potensi kekuatan angin yang cukup besar, seperti pantai hingga bukit yang landai.
Beberapa negara di dunia yang dikenal baik dengan pembangkit listrik tenaga angin adalah Austria, Swiss, hingga Amerika Serikat. Tujuan untuk mendapatkan suhu tinggi tersebut kemudian dibakar dan disemprotkan menjadi energi uap. Energi uap tersebut lantas akan menggerakkan turbin hingga berkumpul dan berpotensi untuk menjadi energi listrik yang disimpan pada generator. Namun, tentunya Oke, langsung ke contoh soal saja. Dalam waktu 1 sekon, alat pemanas air menghasilkan energi 500 Joule. Jika alat tersebut dipasang pada tegangan 50 volt, maka hambatan listrik alat tersebut adalah yang diketahui itu waktu 1 sekon, V tegangannya 50 volt, dan W energi 500 Joule. Maka kita jawab dengan rumus W sama dengan V kuadrat per R dikali T. Karena W-nya 500, V-nya 50, T-nya 1. Maka kita menemukan R-nya sama dengan 2500 per 500 sama dengan 5 ohm. Ya, untuk selanjutnya ada arus bolak-balik atau alternating current adalah arus listrik yang memiliki arah periodik atau bolak-balik. Dalam perambatannya, arusnya disebut juga arus kuat. Jenis arus ini memiliki bentuk gelombang penuh yang berjalan secara periodik. Contoh gambar di samping. Tegangan dan arus bolak-balik. Sumber tegangan dan arus bolak-balik adalah generator AC. Output dari generator tersebut memang berbentuk gelombang sinusoidal dengan P sama dengan NAB ini dan T. Lalu selanjutnya P sama dengan Q max dan sin T. Dengan P max sama dengan NAB itu sama dengan tegangan maksimum. Lalu arus listrik yang dihasilkan adalah arus listrik bolak-balik, ditulis sebagai contoh di bawah itu I sama dengan I max sin T. Selanjutnya yaitu harga efektif dan tegangan arus bolak-balik. Definisi dari harga efektif dan tegangan arus bolak-balik itu sendiri adalah kuat arus dan tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan arus atau tegangan searah yang menggunakan jumlah kalor yang sama ketika melalui suatu pengantar dalam waktu yang sama. Sedangkan untuk persamaan untuk tegangan harga efektif dan tegangan arus bolak-balik itu sendiri dapat dinyatakan sebagai V efektif atau V maksimum per akar 2. Nah, biasanya harga dari V efektif ini sendiri itu sekitar 0,707 yang bisa kita ketahui, dan juga I efektif nyatakan I maksimum per akar 2. Untuk harga I efektif itu sendiri itu sekitar sama dengan V efektif sekitar 0,707. Next. Rangkaian arus bolak-balik pada resistor, induktor, dan kapasitor. Yang pertama yaitu pada resistor atau yang kita kenal dengan hambatan murni. Dalam rangkaian arus bolak-balik itu sendiri, ketika sebuah resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka arus akan mengalir
melalui resistor. Yang kedua, untuk rumus pada rangkaian resistor itu sendiri dinyatakan pada V sama dengan V maksimum sin omega T. Selanjutnya pada induktor, dalam rangkaian induktor itu sendiri atau yang dinyatakan dalam induktansi diri L, dipasangkan tegangan arus bolak-balik V seperti gagang yang telah disediakan di sampingnya, yang dinyatakan dengan V L sin omega T. Yang selanjutnya yaitu pada kapasitor. Pada kapasitor itu sendiri dinyatakan dengan induktansi diri C dipasangkan dengan tegangan bolak-balik V. Dan adapun pada rangkaian kapasitor itu sendiri dinyatakan dalam V sama dengan VC sin omega T. Next. Selanjutnya itu reaktansi induktif dan kapasitif. Reaktansi induktif di samping resistor, induktor, dan kapasitor merupakan hambatan bagi arus bolak-balik. Sedangkan untuk membedakan dari hambatan induktor dan kapasitor dari hambatan resistor, maka hambatan induktor disebut reaktansi induktif dan hambatan kapasitor disebut reaktansi kapasitif. Jadi untuk yang induktif itu sendiri itu adalah hambatan dari induktor, yang kapasitif itu hambatan dari kapasitor. Nah, untuk induktif itu sendiri dirumuskan sebagai X, kan induktansi sendirinya tadi kan L. Nah, jadi dirumuskan sebagai XL omega L kali Imax per Imax. Jadi Imax-nya itu keduanya itu dicoret hingga terbentuk XL persamaan XL sama dengan omega kali L. Untuk reaksi kapasitif itu sendiri dirumuskan sebagai XC atau pada kapasitor. Dan sama seperti yang tadi, Vmax itu sama dengan seper omega C. Dan untuk frekuensi linear atau dari kapasitor sendiri, kan itu kalau omega kan kita ketahui bahwasanya omega itu 2πf. Nah, bisa kita sebut bahwasanya XC itu sama dengan seper 2πf kali C. Next. Rangkaian seri RLC. Pada suatu rangkaian terdiri dari hambatan, induktor, dan kapasitor yang disusun secara seri. Kemudian pada rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, sehingga pada setiap komponen akan menunjukkan karakternya masing-masing. Nah, sedangkan pada rangkaian seri RLC itu sendiri terdiri dari, pada gambar di bawah berikut, yang terdiri dari sumber tegangan total itu sendiri atau volt, terus VR atau tegangan pada resistor, terus VL tegangan pada induktor, dan VC tegangan pada kapasitor. Dan untuk besar tegangan total pada rangkaian arus bolak-balik di atas, yaitu dinyatakan pada V sama dengan VR kuadrat plus akar VR kuadrat plus VL min VC dikuadratkan. Next. Selanjutnya adalah impedansi rangkaian atau yang biasa dinotasikan sebagai Z, yaitu setiap komponen dilewati oleh arus yang sama dengan nilai maksimum sebesar I maksimum. Maka impedansi rangkaian diberi alat persamaannya dapat ditulis sebagai Z kuadrat sama dengan R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya impedansi sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, ini kan sama dengan yang tadi. Untuk R sendiri itu adalah nilai dari nilai hambatan murni atau resistor, yang XL itu nilai hambatan dari induktor, yang XC itu adalah nilai hambatan dari kapasitor. Nah, sedangkan hubungan impedansi antara tegangan dan arus bolak-balik secara matematis, hubungan hambatan, tegangan, dan arus AC sama dengan pada arus DC. Berlaku pada hukum Ohm, yaitu kan kita bisa ketahui dengan V sama dengan arus kali impedansi. Adapun pada VC atau kapasitor itu I kali XC, V pada induktor I kali XL, dan V pada resistor itu I kali XR. Next. Oke, selanjutnya kita
menuju ke penerapan dari AC dan DC. Salah satunya itu motor listrik. Motor listrik sendiri adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Bagaimana sih cara kerja dari motor listrik tersebut? Nah, di dalam motor listrik itu kan ada magnetnya. Magnetnya itu dialiri oleh arus baik dari AC atau DC. Nah, kayak elektromagnetik yang dihasilkan oleh stator dan rotor, itulah yang membuat motor listrik bisa mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Next. Motor listrik, kelebihan satu slide. Mohon diulang. Oke, motor listrik sebelumnya motor listrik itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu dari sumber tegangannya, yaitu motor listrik AC dan motor listrik DC. Sekarang kita masuk ke motor listrik AC. Motor listrik AC sendiri dibagi menjadi dua berdasarkan perbandingan kecepatan yang sebanding dengan frekuensi dari sumber AC atau kecepatan sinkron. Motor asinkron adalah motor yang kecepatan putarnya rotornya tidak sama dengan kecepatan sinkron, sedangkan motor yang sinkron adalah yang memiliki kecepatan rotor yang sama dengan kecepatan sinkron. Next. Selanjutnya, motor listrik bersumber tegangan DC. Apa sih yang membuat berbeda dari kedua motor ini? Yang membuat beda itu adalah brus atau sikatnya. Kalau di yang motor DC yang biasa atau yang lama itu nggak ada brusnya. Kalau yang baru itu nggak ada brusnya, tapi diganti dengan menggunakan kayak seperti sensor hal. Nah, itu sensor halnya itu diatur secara elektronik. Kalau di pasaran itu namanya controller. Oke, next. Ya, selanjutnya ada generator listrik. Generator listrik adalah mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanis. Prinsip kerja dari generator listrik adalah induksi elektromagnetik. Ya, lalu proses generator listrik dikenal sebagai pembangkit listrik. Generator mendorong muatan listrik untuk bergerak melalui sebuah sirkuit listrik eksternal, tetapi generator tidak menciptakan listrik yang sudah ada di dalam lilitatan kumparannya. Lalu sumber energi mekanik, biasanya sumber energi listrik yang digunakan biasanya berupa energi mekanik berupa turbin mesin uap, air yang jatuh melalui turbin, kincir air, mesin pembakaran dalam, turbin angin, engkol tangan, energi surya atau matahari, atau apapun sumber energi mekanis yang bisa dipakai atau lalu lalang. Next. Perkembangan generator listrik. Perkembangan generator listrik pertama kali dimulai dari cakram Faraday. Cakram Faraday ini ditemukan oleh Michael Faraday. Michael Faraday ini membuat sebuah cakram yang jika diputar melalui tangan akan menghasilkan medan magnet sehingga menjadi kutub magnet yang menghasilkan arus listrik. Lalu berikutnya ada dinamo. Dinamo juga menggunakan prinsip yang sama dengan cakram Faraday, tetapi dinamo lebih menggunakan semacam crank itu, semacam kawat dan semacam poros bergerigi untuk memutar dinamonya dibanding dengan cakram polos biasa seperti cakram Faraday. Lalu berikutnya ada gram mesin. Karena dinilai cakram Faraday dan dinamo tadi kurang efektif karena memberikan induksi yang membuat listrik hilang, maka gram mesin ini menggunakan toroidal. Itu semacam sebuah donat besi yang membuat arus listrik berputar di dalamnya, sehingga listrik yang digunakan mengalir tidak hilang dan dapat digunakan maksimal, dan gram mesin ini digunakan untuk membangkit listrik sampai pada hari ini. Next. Jenis generator listrik. Generator listrik dibagi menjadi dua. Ada generator arus bolak-balik dan juga ada generator arus arah. Perbedaannya hanya pada cincin karbonnya. Pada cincin karbonnya arus bolak-balik ada dua cincin karbon. Lalu arus arah hanya ada satu. Arus bolak-balik memiliki getaran yang bukit dan lembah. Dan generator arus arah hanya memiliki bukit saja. Untuk
Fungsinya, generator arus bolak-balik biasa digunakan dari pembangkit ke rumah-rumah untuk skala besar. Dan generator arus searah hanya digunakan seperti casan handphone atau laptop saja. Bisa di next. Lalu berikutnya fungsi generator listrik. Secara umum, generator digunakan untuk menghasilkan energi listrik untuk sumber tenaga rangkaian-rangkaian yang memerlukan listrik. Generator juga dijadikan alat untuk mendeteksi frekuensi dari suatu gerakan kinetik seperti gempa. Lalu ada juga beberapa alat ukur yang prinsip kerja generator digunakan untuk mengukur suatu pergerakan. Next. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan melakukan sesi contoh soal dari yang tidak tertera dalam materi tersebut, yang akan dibawakan oleh Mas Rizky. Mas Rizky, silakan. Apakah selanjutnya sudah terlihat ya? Halo, tes. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Baik. Jadi untuk yang contoh soal dari materi saya tadi yaitu pada nomor 2 yaitu sebuah rangkaian listrik arus bolak-balik yang terdiri dari sebuah resistor 8 ohm, sebuah induktor 32 meter per hour, sebuah kapasitor 800 dihubungkan ke sebuah sumber listrik bolak-balik dengan V sama dengan 120 sin 125 T. Yang ditentukan yaitu impedansi rangkaian, tegangan maksimum, dan kekuatan arus efektif. Nah, untuk anunya sendiri yaitu yang pada pembahasan A, yaitu dengan cara XL atau dari hambatan dari induktasi itu sendiri, induktor, yaitu sama dengan omega kali L, yang tadi 125 kali 0,032, atau kita temukan dengan sekitar 4 ohm. Yang kedua yaitu XC atau dari kapasitor, ditemukan dengan rumus 1 omega C, tadi kan diketahui 125 kali 0,008. Nah, itu ketemu sekitar 10 ohm. Dan selanjutnya untuk impedansi itu sendiri kan rumusnya akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, untuk diketahui dari hambatan murninya atau resistor itu sendiri kan tadi diketahui 8. Nah, oleh karena itu jadi 8 kuadrat plus 4 min 10 kuadrat. Nah, karena di akar jadi ada min 8 kuadrat plus 6 kuadrat yaitu sekitar 100. Hasilnya yaitu akar dari 100 yaitu 10 ohm. Untuk yang poin ke B yaitu V sama dengan max sin omega T. Jadi untuk V max itu sendiri V sama dengan V-nya itu 120 sin 125 kali T. V max-nya ketemu sekitar 120 volt. Untuk V efektifnya yaitu V max per akar 2. Untuk V efektifnya kan tadi atau V max-nya itu sekitar 120. Nah, oleh karena itu dengan rumus V max per akar 2 itu jadi 120 per akar 2 ketemu sekitar 60 akar 2 volt. Terus selanjutnya yaitu harga I efektifnya sendiri yaitu V efektif per impedansi. Nah, tadi kan untuk V efektifnya udah ketemu di atas yaitu 60 akar 2 volt. Untuk efeknya itu tadi diketahui sekitar untuk impedansinya itu sendiri diketahui 10 volt. Jadi sama dengan 6 kali akar 2 volt. Mungkin itu contoh soal dari yang materi saya tadi.
Baik, selanjutnya apabila ada teman-teman yang masih belum paham, silakan Mas Lus. Oke, presentasi selesai. Selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Untuk para yang berpresentasi bisa lower hand terlebih dahulu. Oke, ini sebelumnya saya ingin bertanya untuk yang berpresentasi, untuk pertanyaannya ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab? Kelompok yang berpresentasi bisa perwakilan untuk menjawab. Kita tampung dulu, Mas. Oke, siap. Ini Mas Jonathan tadi yang presentasi. Bisa saya bantu keluar. Mungkin mereka bisa diganti. Oke, ini baru satu. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau belum ada yang bertanya, mungkin Mas bisa memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sondi ingin bertanya. Mengenai hukum Kirchhoff 1 kan mengatakan arus listrik yang masuk sama ke titik percabangan sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan. Nah, itu pembagian arusnya kayak gimana? Kan contohnya lah ada dari arus 1 terus masuk ke arus yang 2 dan 3. Contohnya yang di arus 1 5 ampere. Terus dari masuk ke arus yang kedua itu 3 ampere dan yang ketiga 2 ampere. Nah, pembagian arusnya itu terjadi karena apa? Disebabkan apa? Terima kasih. Mungkin untuk yang berpresentasi bisa menyiapkan jawabannya. Oke, sudah 15. Sudah tidak ada yang bertanya. Untuk tim yang berprestasi bisa untuk pertanyaan dari Mas. Terima kasih. Tadi pertanyaannya dipengaruhi oleh apa pembagian itu tadi? Itu biasanya tadi saya mencontohkan cuma titik aja ya, nggak ada nanti dia mau kemana ya. Soalnya biasanya nanti di rangkaiannya itu ada yang terkena
kapasitor, ada yang terkena hambatan. Jadi itu nanti dipengaruhi oleh hambatan tadi untuk rangkaian selanjutnya. Mungkin kalau boleh saya share screen aja sekalian coret-coret untuk nunjukin Kirchhoff yang kedua. Sampai jam 15.30 ya, Mas? Sorry, 30. Iya, soalnya kan nanti istirahat terlebih dahulu. Sebelum Oh ya, sebentar ya. Share screen. Mana nih? Nah, seperti ini. Nanti dia di titik ini. Nanti dia masih ada lanjutannya nih, ada hambatan. Aku nggak bisa jelasin banyak-banyaknya habis ini istirahat soalnya. Mungkin Nggak apa-apa, panjang. Ya? Nggak apa-apa, panjang penjelasannya. Mungkin dari penjelasan yang sebelumnya apa bisa dipahami? ditanya yang sebelumnya apakah sudah dipahami? Tidak paham, Bin. Siap. Sedikit aja, Mas. Ya, ini aku minta maaf sebelumnya karena kelas yang mungkin nanti mateknya bukan di ruang ini lagi. Aku izin share lagi jelasin yang Oke, silakan sih. ini aku cari di internet ini. Perhatikan akan listrik satu loop berikut. Jadi nanti itu tadi tuh sekedar ngitung di titik aja sih. Jadi dari soal yang aku jelasin tadi tuh emang yang lainnya pasti ketemu gitu. Jadi biasanya soal itu sudah ditentuin, oh ini segini, ini segini. Nah, nanti gimana kalau misalnya nggak ada? Seperti ini, yang nomor 1, yang ini, tegangan jepit antara titik C dan D ini. Di tegangan di sini ini berapa gitu ya. Ketahui R1 20 ohm, R1 itu di ini hambatan ini. R2-nya ini, R3-nya ini. Ini harus cari yang A dulu ya, buat arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, pakai hukum yang ke ini sigma epsilon tambah sigma IR sama dengan 0. Kita masukin semua. Karena kita sudah ketahui semua di sini hambatan-hambatannya. Jadi dipengaruhi oleh hambatan ya biasanya itu. Nanti muncul rangkaian ini berapa arusnya. Tapi itu karena kita pengen tahu di sisi yang DC aja. Lanjut. Nah, ini tadi fungsi apa namanya yang Kirchhoff kedua ya. Mencari loop-loop tadi. Dia pilih yang ke arah kanan ini karena ini dia arah positifnya baterai. Biasanya tuh gitu sih. Dan ini kan positifnya ke sini. Di sini. Jadi dia lebih mudah untuk ke arah jarum jam gitu. Oh ya, ini ada tulisannya nih. Harus mengalir dari D ke C. Karena tadi seperti yang saya kasih tahu, kalau kedua itu tuh gampangnya seperti naik gunung ya. Kalau dia habis naik gunung, anggap aja ini naik gunung. Nah, sudah sampai puncak. Kalau dia ke sini, terus turun lagi. Nah, ini dia sama dengan 0. Gitu. Kita masukin VCD sama dengan sigma epsilon, sigma IR. Jadi kita ketahui tegangan yang ada di sini saja, yang ada di DC saja, itu 5 volt.
Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Apa sudah sedikit mencerahkan? Apakah sudah dipahami, Mas Yudi? Aku kan bertanya hukum Kirchhoff 1, bukan hukum Kirchhoff 2 tadi. Jadi aku kurang paham. Maaf tapi. Oh, sorry. Tadi pertanyaannya boleh diulang lagi? Gimana tadi? Kan hukum Kirchhoff 1 mengatakan arus yang keluar dari titik yang masuk dari titik percabangan sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan. Nah, itu pembagian arusnya gimana? Tapi nggak apa-apa di skip nggak apa-apa. Terlebih dahulu, Mas. Itu tadi ya, Pertanyaannya pembagiannya Izin menjawab. Oke, silakan. Mungkin bisa bantu menjawab Mas Ilham.